Kita lagi kuliah Filsafat Timur. Hari ini mau membaca kitab Tao Te Ching. Ayat 3. Ada mutakrimil mauhubin yamnaul khisom. Tidak memuliakan orang-orang yang berbakat akan mencegah permusuhan. Adamul iktinaz yamnaus sirqoh. Tidak menyimpan barang-barang akan mencegah pencurian. Adamun nazri ilal margubat yamna'u tasyawusal fuad. Tidak memandang sesuatu yang digemari akan mencegah kalutnya hati. Min huna yasusul akilul bilada bitafrigil kulubi wa mil'il butun. Oleh karena itu, raja yang bijak akan memimpin negeri dengan mengosongkan hati dan mengenyangkan perut rakyat. Bi'id'afil mapomihi wa taqwiyatil izomi. Dengan melemahkan ambisi mereka dan menguatkan tulang atau tubuh mereka. Idza maftaqaron nasu ilal ma'rifati warrogbah, jika manusia membutuhkan pengetahuan dan keinginan, falan yufakkirul muallimuna bittadakhul, maka para guru tidak akan berpikir untuk melakukan intervensi. Idza lam yuf'al syai' fasayakunul jami'u ala atammi hal. Jika tidak ada apapun yang dikerjakan, maka segala sesuatu akan berada dalam kondisi yang paling baik. Ayat ini memang agak sulit dipahami. Pertama-tama karena ini merupakan karakter filsafat timur yang dikemas dalam bentuk nasihat, yang oleh orang-orang yang berbahasa sama pun akan memiliki penangkapan atau pemahaman yang berbeda. Apalagi saya menerjemahkan ini dari buku terjemahan Tao Te Ching berbahasa Arab yang menerjemahkan dari bahasa Inggris, dan terjemahan bahasa Inggris itulah yang terjemahan dari bahasa Cina. Anda bisa membandingkan terjemahan saya barusan dengan terjemahan Tao Te Ching dalam bahasa Indonesia yang dapat Anda temukan secara online. Kedua, ayat ini sulit dipahami karena terkait dengan salah satu prinsip Taoisme yang disebut Wu Wei. Jika tidak ada apapun yang dilakukan, maka segala sesuatu akan berada dalam kondisi yang paling baik. Supaya tidak ada orang yang memusuhi kita, maka kita tidak boleh mengistimewakan siapapun, termasuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang berbakat. Karena begitu kita mengistimewakan sekelompok orang yang berbakat itu, yang sebenarnya wajar, maka banyak orang yang akan memusuhi kita. Tidak menyimpan barang akan mencegah pencurian. Ya, apa yang akan dicuri oleh pencuri jika kita tidak memiliki apa-apa? Tapi kan logika kita sulit menerima ini. Masa kita harus hidup tanpa memiliki apa-apa? Tidak memandang sesuatu yang kita gemari itu akan mencegah kalutnya hati. Ini lebih mudah dipahami. Memang seperti itu. Jika kita sering melihat barang-barang yang kita inginkan di etalase, maka yang semulanya kita tidak ingin menjadi ingin. Sesuatu yang semula hanya kita inginkan lama-lama menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan terus kita lihat lagi, kita merasa panik harus segera membelinya. Kemudian jika kita berada pada posisi sebagai raja atau sebagai pemimpin, pejabat, maka tidak melakukan sesuatu itu, caranya adalah dengan memperhatikan di sini yang saya pahami aspek-aspek kebutuhan primer, penuhi kebutuhan pangan rakyat, kebutuhan kesehatan mereka, kebutuhan rumah, kebutuhan jalan raya yang baik. Tapi hati mereka harus dibina dengan cara dikosongkan atau dibersihkan dari ambisi-ambisi kekuasaan, misalnya persaingan yang tidak sehat, membela sesuatu semata-mata karena itu baik bagi kelompok kita, dan mengkritisi yang lain karena itu semata-mata dikerjakan oleh kelompok yang lain. Padahal kalau yang lain itu dikerjakan oleh kelompok kita, kita juga akan mengerjakannya. Itu adalah kritik yang tidak konstruktif. Jadi hati yang tidak
kosong dari ambisi kekuasaan yang tercela. Kemudian jika rakyat merasa butuh kepada pengetahuan, maka guru tidak perlu melakukan intervensi. Jika murid sudah merasa dirinya tidak memiliki pengetahuan, maka dia akan tergerak sendiri untuk mencari pengetahuan. Guru tidak perlu melakukan apa-apa. Justru yang perlu dilakukan oleh guru itu adalah membuat muridnya merasa butuh kepada pengetahuan, merasa bodoh, merasa tidak memiliki kepintaran apapun, atau kalau sudah memiliki satu keahlian, merasa masih banyak orang lain yang keahliannya lebih tinggi. Prinsip ini disebut dengan Wu Wei, tidak melakukan sesuatu, tidak mengintervensi sesuatu. Jika banyak kesalahan yang saya lakukan dalam menafsirkan prinsip ini, silahkan disampaikan di bagian komentar.